Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Ray di sini. Jadi kali ini aku akan menjelaskan cara menerima retur dari pelanggan di Odoo. Oke, langsung aja. Di sini adalah memulai proses retur atau pembuatan perintah pengiriman. Nah, yang pertama itu identifikasi penjualan asal. Mulailah dengan menemukan pesanan penjualan yang asli yang terkait dengan barang yang akan diretur di modul penjualan Odoo. Lalu yang kedua itu buat pesanan retur. Dari pesanan penjualan, duplikasikan atau buat pesanan retur baru. Pastikan semua detail relevan seperti kuantitas dan alasan retur dicatat dengan akurat. Lalu yang ketiga, konfirmasi pesanan. Setelah semua detail diverifikasi, konfirmasi pesanan retur. Ini akan secara otomatis membuat draft penerimaan inventaris di modul inventaris. Langkah pertama dalam proses retur adalah mengidentifikasi transaksi penjualan awal. Dari sana, kalian dapat membuat pesanan retur khusus di Odoo, memastikan semua informasi yang diberikan ditangkap. Sini juga adalah pemrosesan penerimaan retur alur kerja inventaris. Yang pertama yaitu cari penerimaan retur. Di modul inventaris, cari penerimaan yang dibuat secara otomatis oleh pesanan retur. Ini akan memiliki jenis operasi penerimaan retur atau serupa. Lalu yang kedua itu verifikasi barang. Saat barang retur tiba, verifikasi secara fisik, kuantitas, dan kondisi barang, cocokkan dengan detail Odoo. Lalu yang ketiga adalah validasikan penerimaan. Setelah diverifikasi, validasikan penerimaan di Odoo. Ini akan memindahkan barang kembali ke lokasi inventaris yang sesuai dan menyesuaikan tingkat stok. Setelah pesanan retur dikonfirmasi, langkah selanjutnya adalah memproses penerimaan fisik barang. Ini melibatkan pencocokan barang yang tiba dengan catatan Odoo dan memperbarui inventaris kalian. Sini juga ada manajemen inventaris pasca retur. Lokasi retur khusus. Pertimbangan untuk menyiapkan lokasi inventaris khusus di Odoo untuk barang-barang yang diretur. Ini membantu memisahkan stok yang dapat dijual dari stok yang mungkin memerlukan perbaikan atau inspeksi lebih lanjut. Lalu ada penyesuaian stok. Jika barang retur memerlukan penyesuaian stok, misalnya jika rusak, gunakan fungsi penyesuaian inventaris di Odoo untuk mencerminkan status sebenarnya dan lokasi barang tersebut. Pelacakan serial atau lot. Untuk produk yang dilacak berdasarkan nomor seri atau lot, pastikan pelacakan yang akurat saat retur. Ini penting untuk riwayat produk dan kepatuhan. Saat barang diterima, penting untuk mengelola inventaris secara strategis. Odoo memungkinkan kalian untuk melacak barang retur dengan detail, memastikan akurasi dan visibilitas stok. Mengeluarkan pengembalian dana atau kredit. Buat faktur kredit dan pesanan retur buat faktur kredit. Ini akan membalikan catatan akuntansi untuk penjualan asli. Alokasikan pengembalian dana. Setelah faktur kredit divalidasi, Anda dapat mengalokasikan pengembalian dana kepada pelanggan atau menerbitkan kredit toko. Catat transaksi. Pastikan semua transaksi terkait pengembalian dana dicatat dengan benar di modul akuntansi Odoo. Bagian penting dari proses retur adalah mengelola aspek keuangan. Odoo memfasilitasi pembuatan faktur kredit dan mengelola pengembalian dana atau kredit pelanggan, menjaga catatan akuntansi kalian tetap rapi. Komunikasi pelanggan dan resolusi masalah. Pembaruan status otomatis. Konfigurasi Odoo untuk mengirimkan pembaruan status otomatis kepada pelanggan saat retur diproses, menjaga mereka tetap terinformasi. Lalu yang kedua ada analisis alasan retur. Manfaatkan Odoo untuk menganalisis alasan umum retur, memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan produk atau proses. Lalu yang terakhir adalah saluran dukungan. Pastikan pelanggan memiliki akses mudah ke saluran dukungan untuk pertanyaan retur, baik melalui Odoo Helpdesk atau modul CRM. Komunikasi yang efektif dengan pelanggan sangat penting dalam proses retur. Odoo dapat membantu mengotomatiskan pembaruan dan menyediakan data untuk menganalisis tren retur. Sini kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah 1. Sederhanakan otomatis proses retur di Odoo untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual. Yang kedua adalah analisis. Gunakan data retur Odoo untuk mengidentifikasi tren, akar penyebab, dan peluang peningkatan. Lalu yang ketiga, perbaiki. Terapkan perubahan berdasarkan wawasan untuk meningkatkan kepuasan dengan pelanggan dan mengurangi retur. Dengan mengawasi manajemen retur
pelanggan di Odoo, kalian tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga mengoptimalkan operasi internal kalian. Ingatlah untuk terus menyederhanakan, menganalisis, dan menyempurnakan proses kalian. Untuk langkah selanjutnya, pertimbangkan untuk menjelajahi modul Odoo lainnya yang dapat diintegrasikan dengan manajemen retur seperti CRM untuk pengalaman pelanggan yang lebih komprehensif. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe, and like. See you guys.